kalau Pak Prabowo mengganti makan siang gratis dengan sarapan, tidak jadi persoalan. Asalkan Pak Prabowo bisa nanti memenuhi janjinya dengan joget saja. Jadi, kalau janji makan siang gratis tidak terpenuhi, jogetin saja. Kalau janji-janji Pak Prabowo yang lain nanti tidak terpenuhi, jogetin saja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN heboh ketika janji kampanye presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran yang dari makan siang gratis berubah menjadi sarapan makan bergizi yang dilakukan pagi hari. Kalau yang namanya sarapan pagi tentu tidak sama dengan makan siang gratis. Kalau makan siang gratis benar-benar makan nasi, lauk, lengkap semuanya. Tetapi kalau yang sarapan pagi bisa jadi dengan selembar roti, bisa jadi dengan segelas bubur kacang hijau dan sejenisnya. Kalau program makan siang gratis untuk 82,9 juta anak-anak termasuk ibu-ibu hamil yang akan menghabiskan dana sekitar 400 triliun lebih. Kalau hanya sarapan pagi, tentu tidak akan menghabiskan dana sebesar ini. Prabowo Gibran kesulitan memenuhi janjinya karena persoalan keuangan negara yang tampaknya sulit sekali untuk bisa memenuhi janji tersebut. Apalagi di tengah-tengah ekonomi negara yang sekarang ini tidak baik-baik saja. Beranjak dari ini sahabat BN, kalau kita coba menelisik ke belakang, sesungguhnya ketika janji ini dilemparkan dulu kepada rakyat di saat kampanye, apakah Prabowo Gibran telah memikirkan tentang berbagai hambatan yang akan menghadang di depan untuk memenuhi janjinya nanti kalau dia terpilih menjadi presiden dan wakil presiden? Di sini persoalannya. Tetapi sahabat BN, apabila kita perhatikan bagi paslon yang benar-benar dalam kepalanya hanya yang terpikir bagaimana bisa menang dan menang. Tidak terpikirkan waktu itu bagaimana cara memenuhi janji nanti. Tetapi yang terpikirkan bagaimana bisa berjanji. Saya pernah berbincang dengan salah seorang yang pernah maju di pilkada persoalan janji ini. Dia mengatakan bahwa ketika dia maju itu yang terpikirkan di kepalanya dan juga di kepala tim suksesnya bagaimana bisa membuat janji yang menarik bagi pemilih. Itu yang dipikirkannya waktu itu. Tidak dipikirkannya bagaimana bisa memenuhi janji yang tersebut nanti. Persoalan memenuhi janji, persoalan belakangan.
persoalan yang sedang bergejolak di dadanya, di kepalanya adalah persoalan bagaimana bisa menjanjikan yang menarik bagi pemilih. Karena yang terpikirkan baginya waktu itu bagaimana bisa membuat janji yang menarik bagi pemilih. Maka ketika dia akan datang ke suatu tempat melaksanakan kampanye, menemui pemilih, sebelum dia ke sana, dia utus ke tempat itu, ke daerah itu terlebih dahulu timnya. Melihat, menggali apa yang diinginkan masyarakat setempat. Tim suksesnya akan menyampaikan kepadanya, Pak, rakyat di sana membutuhkan jembatan, Pak. Contohnya. Atau rakyat di sana membutuhkan pupuk, Pak. Setelah didapatkan informasi itu, besoknya dia ke sana langsung menjanjikan jembatan. Kalau jembatan yang dibutuhkan oleh rakyat itu. Atau langsung menjanjikan pupuk akan beres nanti di sini bagi petani. Kalau rakyat itu dilihatnya banyak yang memerlukan pupuk. Oh, bagaimana memenuhi janjian nanti, apakah dia mampu memenuhi kebutuhan pupuk rakyat di sana? Belum dia pikirkan. Oh, bagaimana nanti dananya membangun jembatan? Belum dia pikirkan atau tidak mau dia memikirkan itu. Yang penting janjikan dulu. Jadi sahabat BN, kalau kita kembali kepada persoalan makan siang gratis yang berubah menjadi sarapan ini, kita melihatnya tak lebih dari persoalan itu. Yang terpikirkan dulunya di saat kampanye tampaknya tak lebih dari bagaimana bisa menjanjikan kepada rakyat. Persoalan janji bisa ditepati, persoalan yang kesekian. Sehingga tepatlah pepatah mengatakan, jembatan biasa lapuk, janji biasa mangkir. Ini tampaknya yang tepat lagi pepatahnya untuk persoalan janji yang disampaikan oleh Prabowo Gibran ini, yang sulit tampaknya untuk memenuhinya sekarang. Padahal seharusnya pepatah ini tepatnya jembatan binasa lapuk, janji binasa mangkir. Sahabat BN, persoalan janji-janji politik atau janji-janji kampanye ini bagi rakyat Republik Indonesia tampaknya itu sudah terbiasa mereka dengan janji-janji politik para pemimpin ini. Kita tentu masih ingat dengan janji-janji kampanye Presiden Jokowi dulu. Berjanji tidak akan impor. Berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Dan banyak lagi. Dalam kampanye dijanjikan A, dijanjikan B, dijanjikan C. Nanti tidak terpenuhi. Besok berjanji lagi untuk yang kedua kali. Rakyat kita tampaknya sudah biasa begitu. Sehingga ketika sekarang ini janji makan siang gratis akan berganti menjadi sarapan. Atau kalau perlu nanti tidak dipenuhi sama sekali, bagi rakyat kita tampaknya tidak jadi persoalan. Namun tentu saja kalau ini menjadi budaya bagi politisi kita, bagi calon pemimpin kita, maka lambat laun nanti rakyat semakin tidak percaya kepada pemimpinnya, semakin tidak percaya kepada politisinya. Dan kalau rakyat nanti lama-lama tidak percaya kepada pemimpinnya, tidak percaya kepada politisinya, yang akan terjadi nanti apatisme. Rakyat akan apatis. Rakyat bisa saja nanti mengatakan, pokoknya suka-suka kamu saja. Berbuatlah sekehendak hatimu ketika kamu berkuasa. Oh, kamu jual kami ini.
Rakyat, kamu gadaikan kami ini rakyat sesuka-sukamu aja. Kan kamu yang berkuasa. Berbuatlah kamu sekehendak hatimu. Kami tidak peduli. Dan kami juga tidak akan mempedulikan kamu. Bisa itu nanti akhir kelaknya. Kalau calon pemimpin, para politisi suka berjanji seenak perutnya ketika kampanye. Setelah itu janji tinggal janji. Sehingga kalau itu yang terjadi nanti, maka pemilu kita, pilpres kita, pilkada kita akan semakin tidak berkualitas. Akan semakin tidak berkualitas. Sehingga sekarang ini di tengah-tengah publik ada malah yang nyeletuk. Kalau Pak Prabowo mengganti makan siang gratis dengan sarapan, tidak jadi persoalan. Asalkan Pak Prabowo bisa nanti memenuhi janjinya dengan joget saja. Jadi, kalau janji makan siang gratis tidak terpenuhi, jogetin saja. Kalau janji-janji Pak Prabowo yang lain nanti tidak terpenuhi, jogetin saja. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.